Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 1166-1160. Plak. Frederick menamparkan wajah Frankie dengan tamparan dan melepas kacamatanya. Pergi. Pergi dari sini. Kamu tidak akan lagi menjadi bagian dari keluarga jinku. Dan aku tidak sudi memiliki adik laki-lakimu. Pergi. Frederick gemetar dan meraung. Melihat ini, Frankie bangkit dan berlari. Frederick menyeret tubuhnya yang lelah ke aula. Dan pada saat ini Dave sedang duduk di kursi sambil minum teh. Frederick berdiri di samping Dave. Dia tidak berani duduk. Duduk. Dave berkata perlahan. Frederick hanya duduk dan menghela nafas berat. Seolah-olah dia telah bertambah tua dalam sekejap. Dikhianati oleh orang yang paling dekat denganmu adalah pukulan besar bagi semua orang. Setelah beberapa saat, Frederick sedikit melambat dan kemudian bertanya kepada Dave, Tuan Chen, kapan Anda akan menggunakan perahu? Saya akan mengirim seseorang untuk segera bersiap. Aku akan menggunakannya pagi-pagi. Kamu siapkan kamar untukku sekarang. Aku akan istirahat sekarang, kata Dave. Oke. Frederick mengangguk. Wushan, yang terletak di perbatasan barat daya, memiliki pepohonan hijau yang rimbun sepanjang tahun dan iklim yang menyenangkan. Namun, lingkungan seperti inilah yang membuat tempat ini di barat daya menjadi beracun. Dan budidaya merajalela di sebuah gua alam di Wushan. Terdapat sekelompok pembudidaya jahat bernama Lembah Pembunuh. Karena dunia seni bela diri mengejar dan membunuh pembudidaya jahat, yang membuat Lembah Pembunuh pindah ke pegunungan untuk bertahan hidup. Sejarah Lembah Pembunuh tidak lama, tetapi dengan bantuan sihir penguasa Lembah Pembunuh, Orlando King, juga telah mencapai ranah Huhou setengah langkah. Pada hari ini, di pintu masuk Lembah Pembunuh, seseorang muncul di sana. Begitu muncul, beberapa orang bergegas keluar entah dari mana dan mengepung orang-orang. Kamu siapa? Tanya seorang penjaga di gerbang Lembah Pembunuh. Pergi dan laporkan ke Master Sektemu. Dan katakan bahwa Douglas Zhu, pemimpin aliansi seni bela diri Kyoto, meminta untuk bertemu denganmu. Douglas meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ketika para penjaga mendengarnya, mereka ternyata adalah pemimpin dari aliansi seni bela diri. Mengetahui bahwa Lembah Pembunuh mereka berkonflik dengan aliansi seni bela diri, itu tidak cocok. Tujuan pembentukan aliansi seni bela diri adalah untuk mempromosikan seni bela diri dan memberantas pembudidaya jahat. Apakah kamu tidak segera pergi? Wajah Douglas berubah sedikit dingin. Kamu tunggu. Seorang penjaga menggigil ketakutan dan bergegas masuk ke dalam lubang. Pada saat ini, Master Sekte Lembah Penjahat Orlando King sedang berlatih di sekitar Orlando King. Tengkorak yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di udara. Tuan Sekte, ini tidak baik. Tuan Sekte, ini tidak baik. Penjaga dengan cemas bergegas ke tempat di mana Orlando King berlatih. Orlando King membuka matanya dan kemudian meraih penjaga dengan cakar. Sebuah kekuatan hisap besar menyedot penjaga tepat di depan Orlando King.
dan tangan Orlando King dengan erat meraih leher penjaga itu. Berapa kali aku mengatakan bahwa saat aku sedang berlatih, jangan pernah ganggu aku. Orlando King tampak marah. Penjaga itu tersipu dan berkata dengan ekspresi ngeri, Master Sekte Bela Diri, Aliansi Seni Bela Diri, ada di sini. Setelah penjaga itu tergagap, ekspresi Orlando King berubah dan dia melepaskan penjaga itu. Apa yang telah terjadi? Tanya Orlando King. Uhuk. Penjaga itu terbatuk. Dan kemudian berkata, pemimpin. Ada seseorang di luar yang mengaku sebagai pemimpin Aliansi Seni Bela Diri Kyoto. Bernama Douglas Su. Dia ingin bertemu Anda. Apakah dia sendirian? Orlando King terus bertanya. Ya, saya hanya melihat satu orang. Penjaga itu mengangguk. Orlando King mengerutkan kening. Apa yang dia lakukan ketika dia ingin bertemu? Bagaimana dia menemukan tempat ini? Meskipun hanya ada satu orang, Orlando King tahu kekuatan Douglas. Jika dia benar-benar ingin bertarung, Douglas dapat membalikkan lembah pembunuh. Setelah ragu-ragu sejenak, Orlando King bangkit dan mengikuti penjaga itu keluar. Sekarang setelah mereka menemukan pintu masuk gua, Orlando tahu bahwa tidak ada cara untuk bersembunyi. Orlando King mengikuti penjaga ke pintu. Dan benar saja, dia melihat Douglas menunggu sendirian di pintu. Orlando King melirik Douglas dan kemudian mengedipkan mata pada penjaga di sampingnya. Penjaga itu mengangguk dan segera memeriksa ke kejauhan. Itu harus diperiksa untuk melihat apakah ada penyergapan di kejauhan. Tidak perlu memeriksa. Aku datang sendiri. Douglas tersenyum ringan. Saya berharap pemimpin Aliansi Lembah Pembunuh, kami semua bersembunyi di gua ini. Mengapa Anda harus membunuh kami semua? Orlando King bertanya dengan hati-hati. Douglas tersenyum. Siapa bilang aku di sini untuk membunuhmu? Aku di sini hanya untuk berbicara denganmu tentang sesuatu. Bicara tentang berbagai hal. Wajah Orlando King tidak terbayangkan. Pemimpin Aliansi Seni Bela Diri Kyoto yang bermartabat. Anda datang ke lembah pembunuh saya untuk membicarakan berbagai hal. Kami adalah kultivator jahat. Di mata kalian, kami adalah orang sesat. Kami harus dieksekusi. Bagaimana kita bisa membicarakan berbagai hal bersama? Aku berkata, aku di sini untuk membicarakan banyak hal. Jika aku ingin membunuhmu, mengapa aku harus berbicara omong kosong denganmu? Bahkan, jika aku datang sendiri, siapa di sekte lembah pembunuhmu yang bisa menghentikanku? Douglas berkata dengan sangat arogan. Namun, dia memiliki modal yang arogan. Dengan kekuatannya, tidak ada seorang pun di sekte-sekte lembah yang dapat menandinginya. Orlando King tertegun sejenak. Tetapi itu sama. Setelah memikirkannya, jadi, dia membuat isyarat. Undangan. Saya berharap pemimpin aliansi. Lalu mari kita bicara di dalam. Douglas berjalan ke gua dengan Orlando King dan kemudian pergi ke aula di mana Orlando meminta Douglas untuk duduk. Douglas melihat aula, meskipun ukurannya tidak besar, tetapi didekorasi dengan baik. Saya berharap Tuan, jika ada sesuatu, mari kita bicara. Sekarang, Orlando bertanya kepada Douglas. Douglas memandang para penjaga di sekitarnya dan tersenyum ringan. Tuan Lembaj, apa yang saya katakan adalah rahasia. Jadi, saya tidak ingin orang lain tahu. Ketika Orlando mendengar ini, alisnya berkerut. Jika semua orang diusir, Orlando akan sedikit takut menghadapi Douglas sendirian. Douglas melihat pikiran Orlando dan mencibir. Tuan Lembaj, jika aku membunuhmu,
Bahkan jika penjaga ini ada di sini, mereka tidak dapat menghentikanku. Kalian semua mundur. Setelah Orlando mendengar ini, dia melambaikan tangannya secara langsung, menyebabkan semua bawahannya mundur. Setelah semua orang mundur, Orlando memandang Douglas Tuan, Aliansi Zhu. Dapatkah Anda mengatakannya sekarang? Aku menemukanmu di sini. Kali ini, aku mau kamu membunuh seseorang, kata Douglas. Pembunuhan. Orlando King tertegun sejenak, dan kemudian tertawa. Saya harap pemimpin aliansi berhenti bercanda. Jika Anda ingin membunuh orang di aliansi seni bela diri Kyoto, kenapa Anda masih perlu menemukan saya? Mungkinkah pemimpin aliansi ingin menggunakan saya untuk membunuh orang, dan akhirnya menangkap saya untuk membuka jalan bagi karir Anda sendiri? Orlando tidak bodoh. Ada orang-orang di aliansi seni bela diri Kyoto yang lebih kuat darinya. Terlebih lagi, mereka adalah pembudidaya jahat, dan Douglas datang untuk menemukannya untuk dibunuh. Bukankah dia takut diketahui oleh sekte Lainda? Keluarga bangsawan, seorang pemimpin aliansi seni bela diri bekerja sama dengan pembudidaya jahat, yang merupakan berita bagus. Oleh karena itu, Orlando berpikir bahwa Douglas hanya ingin memanfaatkannya. Dan setelah dia membunuh seseorang, Douglas menangkap dirinya sendiri untuk membuktikan kemampuannya. Tuan Lembah, Anda salah paham. Hanya saja orang ini, saya tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi, saya ingin meminta Anda melakukannya. Douglas menjelaskan dengan sedikit senyum. Kamu tidak pandai melakukannya. Ada begitu banyak sekte dan keluarga bangsawan di aliansi seni bela dirimu. Tidak bisakah kamu menemukan seseorang? Mengapa kamu menemukanku untuk mengatakan bahwa tidak ada konspirasi di sini? Siapa yang akan percaya? Jangan membicarakan masalah ini. Orlando memiliki wajah tegas. Dia tidak akan membunuh untuk Douglas. Wajah Douglas sedikit dingin, dan kemudian dia memandang Orlando. Tuan Lembah, sepertinya Anda tidak memikirkannya. Tidak. Bahkan jika kamu mencuci darahku hari ini, aku tidak akan digunakan olehmu. Setelah Orlando selesai berbicara, dia siap untuk tantangan. Bagaimana jika itu perintah? Apakah kamu masih tidak mau mendengarkan? Douglas bangkit perlahan, matanya dingin. Perintah. Orlando mendengus dingin. Saya bukan dari aliansi seni bela diri Anda. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memerintah saya? Apakah saya tidak memenuhi syarat? Douglas mencibir perlahan, mengeluarkan token, dan kemudian menunjukkannya di depan Orlando. Ketika Orlando melihat token, dirinya tertegun sejenak, dan matanya terbuka lebar. Ini. Orlando membuka mulutnya, dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Douglas menghentikannya dengan isyarat. Lembah pembunuhmu sangat tersembunyi. Kamu tidak memikirkannya. Mengapa aku menemukannya dengan mudah? Wajah Douglas penuh dengan kebanggaan. Sekarang, bisakah kamu mendengarkan perintahku? Orlando King tidak bangun dari keterkejutan saat ini, tetapi dia masih menundukkan kepalanya. Bawahan menerima perintah. Oke, aku punya informasi tentang orang yang akan kamu bunuh di sini. Tidak peduli kamu bisa membunuhnya atau tidak, kamu tidak boleh menyebut namaku. Anggap saja aku belum pernah ke sini. Mengerti? Douglas mengeluarkan sebuah amplop dan melemparkannya ke atas meja. Ikuti perintahmu, kata Orlando dengan hormat. Douglas pergi, dan Orlando mengambil amplop itu dan membukanya. Ada foto di dalamnya. Itu adalah Dev.
Orlando hanya meliriknya, dan menyimpan amplop itu. Tetapi saat ini, dia masih shock. Pemimpin aliansi seni bela diri sebenarnya memiliki identitas lain. Titik 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 titik. Di forum bela diri, tiba-tiba ada banyak posting yang mencari jejak Dev. Selain itu, jumlah hadiahnya lebih besar dari yang lain. Dan beberapa orang bahkan menggunakan berbagai ramuan obat dan sumber daya untuk ditukar dengan keberadaan Dev. Kali ini, hampir banyak orang di dunia seni bela diri yang mencari keberadaan Dev. Bahkan beberapa prajurit bawaan, Grandmaster dan sejenisnya juga bertanya di mana-mana. Sekarang Dev telah menjadi roti yang harum. Pada saat ini, di aula keluarga Dong di Kyoto, Lexington Dong, kepala keluarga Dong, sedang duduk di kursi. Sementara Jackson berdiri di sampingnya. Jax, aku dengar kamu memiliki hubungan yang baik dengan Dev itu. Apakah kamu tahu di mana dia? Lexington Dong bertanya. Ayah, kenapa kamu tanyakan itu? Apakah kamu juga tertarik dengan harta karun di tubuh Dev? Jackson bertanya. Sial, keluarga Dong kita tidak memiliki harta. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Wajah Lexington Dong menjadi dingin, dan tubuh Jackson gemetar ketakutan. Aku hanya mengagumi Dev ini dan ingin bertemu dengannya. Orang ini adalah bakat yang langka. Mata Lexington Dong menunjukkan kecemburuan. Jika Anda dapat memiliki setengah dari bakat Dev, keluarga Dong kami akan penuh harapan. Ayah, aku sudah bekerja sangat keras sekarang. Jackson memutar matanya, dan kemudian melanjutkan. Aku tidak tahu di mana Dev selama ini. Tapi aku bisa bertanya. Begitu banyak orang mencarinya. Dia diperkirakan bersembunyi. Yah, tanyakan dengan hati-hati. Jika kamu dapat menemukan Dev itu, kamu dapat membawanya pulang. Di keluarga Dong kita, saya tidak berpikir ada beberapa orang yang berani membobol keluarga pejabat Dong. Lexington Dong berkata dengan ringan. Oke, aku akan pergi dan mencari tahu. Jackson mengangguk dan kemudian berjalan keluar. Setelah Jackson pergi, pengurus rumah tangga di samping Lexington Dong segera mencondongkan tubuh ke telinga Lexington Dong dan membisikkan beberapa patah kata. Ekspresi Lexington Dong sedikit berubah jadi pesan. Itu benar-benar disebarkan oleh anak dari keluarga Ning. Itu, ya. Meskipun Zeke menggunakan tanda tangannya, saya masih menemukan bahwa Zeke terluka. Yang sebagian besar adalah apa yang dilakukan Dev. Tampaknya keluarga Ning telah lama mengetahui rahasia kristal naga pada Dev. Dan saya juga menemukan bahwa Dev pernah mengikuti Zeke dan Krilgu, Raja Barat Laut ke Pulau Naga. Tetapi sekarang rumah Gu telah hancur. Krilgu sudah mati. Dan Zeke bukan tandingan Dev. Jadi dia menaruh rahasia ini supaya menyebar. Tujuannya adalah membuat Dev menjadi sasaran publik. Biarkan semua orang lebih memperhatikan Dev. Dan kemudian bunuh dia. Kata kepala pelayan dengan tenang. Yah, anak dari keluarga Ning. Ini benar-benar berbahaya. Dia jauh lebih kuat dari keluarga kita. Kita harus bekerja keras untuk menemukan Dev itu dulu. Mata Lexington Dong sedikit menyipit. Dan ada kilatan di matanya. Tuan, apakah Anda benar-benar berencana untuk menemukan Dev dan membiarkan dia tinggal di rumah Dong? Dan kami memberikan perlindungan. Anda benar-benar tidak ingin kristal naga di tubuh Dev.
Tanya kepala pelayan. Lindungi dia. Mulut Lexington dong berkedut. Dev itu menyinggung aliansi seni bela diri dan keluarga naga. Dan sekarang, hampir menyebabkan seluruh komunitas seni bela diri memburu. Bagaimana keluarga dong kita bisa memiliki kekuatan untuk melindunginya? Kamu juga tahu temperamen Jackson. Aku tidak mengatakan itu. Bagaimana dia bisa menemukan Dev itu? Ketika aku menemukan Dev itu, aku akan mendapatkan kristal naga terlebih dahulu. Dan untuk hidup dan mati, Dev. Bahkan jika aku tidak melakukannya, percayalah, dia tidak akan bertahan lama. Anda memang pintar. Kepala pelayan itu langsung menyanjung. Di atas laut yang luas, sebuah kapal pesiar mewah mengapung di atasnya. Di kapal pesiar besar, kecuali beberapa staf, hanya Dev sendirian. Dev mengunci diri di kamar dan mulai berlatih terus-menerus. Jika Naschen Soul dapat dikultivasikan beberapa waktu yang lalu, Dev pasti akan menyelamatkan ibunya dan Yuki. Hanya saja sangat sulit untuk mengolah Naschen Soul. Pada tahap Naschen Soul, ia hampir memiliki tubuh yang abadi. Selama Naschen Soul tidak mati, bahkan jika tubuh dihancurkan, itu masih dapat membentuk kembali tubuh. Pada tahap Naschen Soul, dia hampir bisa menjadi abadi di mata orang biasa. Pada saat ini, di ruang kendali kapal pesiar, beberapa anggota staf sedang mengobrol. Karena kapal pesiar mengapung di laut, mereka tidak perlu mengoperasikan apapun. Cukup makan, tidur, dan mengobrol santai setiap hari. Bagaimanapun, ada upah, dan upahnya sangat tinggi. Jadi staf ini juga sangat senang, bro. Bagaimana menurutmu? Bos berpikir, dengan kapal pesiar sebesar ini, hanya membawa satu orang dan mengambang di laut sepanjang hari tanpa pergi. Bukankah kapal pesiar ini sia-sia? Jangan bicara tentang itu. Mungkin orang sudah membayarnya, atau bahkan membeli kapal pesiar. Kita hanya perlu masuk ke tempat kerja untuk mendapatkan uang. Itu benar. Sangat mudah. Ini hanya mengambang di laut sepanjang hari, tetapi tidak bertemu bajak laut. Saya mendengar bahwa bajak laut Pulau Tengkorak sangat kejam, dan mereka memanggang orang secara langsung. Berhenti bicara omong kosong. Itu semua bohong. Di mana ada Pulau Tengkorak? Aku sudah berlari selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah bertemu bajak laut. Tepat ketika beberapa anggota staf sedang mengobrol, beberapa speedboat tiba-tiba muncul di laut di sekitar kapal pesiar. Kecepatan speedboat sangat cepat, dan di belakang setiap speedboat ada semprotan putih. Melihat beberapa speedboat akan menabrak saya melihat beberapa sosok melompat dari speedboat di kapal pesiar yang tingginya lebih dari 20 meter. Beberapa orang melompat ke geladak tanpa alat apapun. Jika staf melihat adegan ini, mereka pasti akan menganga. Orang-orang ini semua mengenakan pakaian hitam, dan di dada kiri pakaian itu, mereka semua memiliki sulaman pola tengkorak. Setelah naik kapal pesiar, beberapa orang langsung menuju ruang kendali. Dengan satu tendangan, pintu ruang kendali dibuka, dan beberapa anggota staf berhasil dikendalikan. Melihat seseorang tiba-tiba masuk, terutama melihat pakaian beberapa orang, beberapa anggota staf gemetar ketakutan, karena mereka telah mendengar bahwa para perompak di Pulau Tengkorak mengenakan pakaian seperti ini. Mereka tidak percaya. Tetapi sekarang, melihat bajak laut ini benar-benar muncul di depan mereka. Mereka semua terkejut. Berapa banyak orang di kapalmu? Kumpulkan mereka semua di dek untukku. Seorang bajak laut dengan tengkorak merah di dada kiri
meneriaki seorang anggota staf. Kaki anggota staf itu sangat ketakutan sehingga jika seseorang tidak membawanya, dia akan jatuh ke tanah sejak lama. Kakak, kapal pesiar, kami hanya memiliki satu penumpang. Dan menghitung, staf kami hanya ada 15 orang. Anggota staf itu tergagap. Plak, saya melihat bahwa bajak laut itu menamparkan wajah staf. Sialan, siapa yang kamu ajak bercanda dengan kapal pesiar sebesar ini? Hanya satu penumpang yang pergi ke laut. Bajak laut itu jelas tidak percaya. Staf dilumuri darah dan berkata dengan ekspresi sedih, saudaraku. Sungguh, hanya ada satu penumpang. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan memeriksa. Melihat ini, bajak laut itu mengedipkan mata pada bajak laut lainnya, yang langsung pergi untuk memeriksa. Segera, semua staf bergegas ke geladak. Pada saat ini, Dev sedang berlatih bersila di sebuah ruangan. Bang! Tiba-tiba ada suara keras, dan pintu ditendang terbuka. Dev tiba-tiba membuka matanya, dan sebelum Dev bergerak, dua pisau cerah sudah berada di leher Dev. Jangan bergerak. Aku akan menghajarmu sampai mati. Dev melirik orang-orang yang masuk. Semuanya mengenakan pakaian hitam, dan napas di tubuh mereka terpancar. Yang semuanya adalah kekuatan master kecil. Awalnya, Dev ingin melakukannya, tetapi dia merasa bahwa kedua orang ini hanyalah master kecil. Jadi, Dev membatalkan rencana untuk melakukannya. Dia tahu bahwa orang-orang ini pasti tidak ada di sini untuk menemukannya. Lagi pula, tidak ada yang akan mengirim dua orang dengan kekuatan seorang master kecil untuk menemukannya. Bukankah itu sama dengan dikirim ke kematian? Dua kakak laki-laki. Siapa kalian? Apa yang kamu inginkan? Katakan saja padaku. Selama kamu tidak menyakitiku. Dev pura-pura takut dan bertanya, kami adalah bajak laut, Pulau Tengkorak. Ketika kamu jatuh ke tangan kami, kamu akan menganggap dirimu tidak beruntung. Setelah salah satu perompak selesai berbicara, dia membawa Dev dan pergi ke geladak. Hei, benar-benar hanya ada satu penumpang. Setelah mencapai dek, seorang bajak laut berkata kepada bajak laut dengan tengkorak merah di dadanya. Melihat selusin orang yang gemetaran di depannya, bajak laut dengan tengkorak merah di dadanya mengerutkan kening. Sial, ini benar-benar nasib buruk. Setelah mengutuk, dia berkata, hanya beberapa orang ini. Bawa mereka semua kembali. Kepala orang-orang ini semua adalah orang biasa, dan tidak ada seniman bela diri. Saya tidak tahu apakah bos akan marah setelah kembali. Seorang bajak laut bertanya dengan hati-hati. Ayo kembali dan bicara. Bajak laut dengan tengkorak merah di dadanya melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Segera, kapal pesiar mulai dan melaju ke arah matahari. Dev dan yang lainnya dikunci di ruangan yang sama lagi, dan staf di dalamnya gemetar ketakutan, dan beberapa masih menangis. Hanya Dev yang memandang laut tanpa batas di luar jendela dengan acuh tak acuh. Dev tidak mengerti mengapa dia menjadi bajak laut karena kekuatannya sebagai master. Meskipun kekuatan master tidak ada apa-apanya di dunia seni bela diri di beberapa kota besar, itu juga sangat kuat di beberapa kota kecil di tingkat ketiga dan keempat, sama seperti kota Nanhua dan Hongcheng. Meskipun ekonominya berkembang, tidak banyak pejuang di dunia seni bela diri. Dan bahkan ada lebih sedikit master. Kekuatan Tuan pergi ke tempat yang begitu kecil. Itu juga dihormati. Bagaimana dia bisa pergi ke laut dan
menjadi bajak laut. Saya tidak ingat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengemudi. Dan perlahan, sebuah pulau kecil muncul di pandangan semua orang. Saya melihat pulau kecil ini. Tidak besar. Ada batu gundul di mana-mana. Dan hampir tidak ada tanaman yang terlihat. Setelah mendekat, Dev dan yang lainnya digiring ke speedboat lalu berlayar ke pulau. Saat mendarat di pulau itu penuh dengan kerangka hewan yang bisa dilihat di mana-mana, berserakan di mana-mana. Namun, di antara kerangka ini, Dev dengan tajam menemukan bahwa masih ada banyak kerangka manusia, hanya saja tulang tengkoraknya hilang, dan pulau kecil ini memiliki bau darah yang kental. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.